Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021. Ya, saya mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku sekalian, terutama kelas 11 SMA Widya Manggala, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya mengenai perkembangan Islam pada masa modern, yaitu tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang ya. Kemudian sebelum mulai, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan materi ini bisa sampai pada kita dan kita bisa paham dan kita selalu bisa menjalankan segala larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya ya, melaksanakan perintahnya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa modern ya. Alur pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui tentang sejarah Islam, kemudian para tokoh-tokoh yang ada di masa-masa modernisasi Islam ya. Kemudian bentuk organisasinya dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang-orang yang berada di abad modernisasi ya. Baik. Periode sejarah Islam ya, ini yang harus kita pahami bahwasanya periode sejarah Islam itu dimulai dari masa periode klasik ya. Yaitu periode dari mulai zaman Rasulullah SAW berdakwah ya, turunnya wahyu di kota Mekah pertama, kemudian juga dikenal dengan masa kemajuan dan keemasan Islam, kemudian periode pertengahan ya, tahun 1250 sampai 1800 Masehi ya, masa kemunduran Islam dan 3 kerajaan Islam ya. Kemudian yang kita bahas adalah periode modern ya, 1800 Masehi sampai sekarang ya, periode kesadaran atau kebangkitan umat Islam setelah kemunduran Islam. Baik, inilah adalah bahasan yang akan kita bahas pada materi pertemuan kita kali ini. Baik, kalau kita lihat alur sejarah Islam itu tidak lepas dari yang pertama ya, Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Itu Islam zaman terbaik daripada Islam ya ketika Rasulullah masih hidup ya. Itulah awal kejayaan Islam. Kemudian Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul mengatakan zaman terbaik adalah zamanku ya, masa-masaku, masa hidupnya Rasulullah. Kemudian masa 1 abad setelah aku, yaitu para sahabat, itu masa terbaik Islam ya. Kemudian 1 abad setelah sahabat itu masa tabi'in, itu orang-orang yang belajar ilmu agama dari para sahabat Rasulullah SAW ya. Kemudian masa berikutnya ada tabi'ut tabi'in, masa 1 abad setelah tabi'in, itu masa-masa yang terbaik. Itu menyimpulkan apa? Masa setelah masanya sahabat itu akan terjadi kemunduran ya, sampai nanti kebangkitan lagi di akhir zaman atau zaman ya Imam Al-Mahdi ya. Oke, baik, kita kembali ke alur ya. Yang pertama, Islam di masa Rasulullah itu masa terbaik. Kemudian Islam masuk Khulafaur Rasyidin ya, khalifah atau pengganti Rasulullah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhum. Itu masa Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian masuk kepada Islam zamannya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah orang yang merebut kekuasaan atau mengangkat dirinya sebagai pemimpin ya. Itu tidak lagi berdasarkan ajaran-ajaran Khulafaur Rasyidin. Artinya dia mengangkat dirinya, kemudian juga nanti pemimpin-pemimpin Islam ya, itu diangkat dari keturunan bangsanya atau keturunan masih Bani Umayyah namanya ya, anaknya, saudara-saudaranya, tidak boleh dari golongan yang lain. Ini sudah jelas bertentangan kan
ajaran musyawarah atau demokrasi yang diajarkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin, di mana sepeninggalan Rasul Abu Bakar tidak menunjuk anaknya atau saudara, tapi menunjuk Umar juga digantikan oleh Utsman juga digantikan oleh sahabat Ali. Ya, itu pun melalui musyawarah beberapa sahabat, siapa kira-kira yang layak, bukan melalui sistem seperti kerajaan, ya, seperti itu. Itulah awal titik bisa dikatakan kemunduran, ya, kemunduran umat Islam pada saat itu, ya. Kemudian setelah Bani Umayyah selesai, digantikan Bani Abbasiyah, ya. Itu sejarahnya kita sudah sampaikan pertemuan sebelumnya, ya. Abbasiyah juga merupakan suatu bentuk protes terhadap pemerintahan Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah juga sama, ya. Sudah banyak mulai Islam semakin tersebar, tapi sistem pemerintahannya dianggap kurang menjalankan amanah dengan baik seperti itu. Walaupun ada dari Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah khalifah-khalifahnya yang orang-orang yang bertakwa, itu jelas, tapi sistemnya tidak sebaik masa Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam. Kemudian setelah masa Abbasiyah selesai, ya, maka Islam mulai terpecah, ya. Islam dibagi menjadi 3 kerajaan besar. Kenapa bisa terjadi? Karena wilayah Islam semakin besar, banyak orang masuk Islam, tapi, ya, persatuannya itu kurang terjalin dengan baik, maka sehingga Islam dibagi menjadi 3 kerajaan besar, ya, di tiap daerahnya, ya. Seperti Kekaisaran Syafawi di Persia, ya. Persia itu sekarang Iran, ya. Iran ke sana itu Persia, ya. Kemudian ada juga, ya, di India, ya, Kekaisaran Moghul, ya, di India, ya. Kemudian juga Kekaisaran Utsmani di Turki, ya, atau kita kenal dengan Turki Utsmani, ya, atau Ottoman, ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwasanya mulai terjadi pergeseran nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin kepada pemimpin-pemimpin Islam di bawahnya atau di era-era zaman berikutnya, ya. Yang mulai di mana sistem kekhalifahan berubah menjadi kerajaan, ya, seperti kekuasaan itu merupakan sesuatu yang harus diturunkan, padahal itu tidak ada dalam ajaran Islam bahwa kepemimpinan Islam harus diturunkan kepada anak cucunya, bukan, ya. Tapi orang yang layak menjadi pemimpin itulah berdasarkan musyawarah, itulah yang diangkat menjadi pemimpin. Allahu a'lam, ya. Seperti itu. Ya. Nah, maka setelah ini semua puncaknya terjadi ketika Kekaisaran Utsmani, ya, atau kerajaan Ottoman di Turki itu selesai, ya, karena dianggap lemah, bahkan Turki berganti menjadi negara sekuler, ya. Maka Islam abad modern dimulai, ya. Istilah modern ini tidak semua para pakar Islam setuju, ya. Artinya modern ini adalah justru titik kemunduran umat Islam, ya, dan juga titik kebangkitan orang-orang Eropa, ya. Jadi titik bertolak belakang. Ketika umat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa mengalami kemajuan, ya, seperti itu. Maka dikatakan modern itu sebenarnya istilah dari bangsa-bangsa Eropa, karena mereka mulai peningkatan teknologi, ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sedang masa terpuruk, ya, seperti itu. Ya, kekuasaan Turki Utsmani semakin melemah di era-era akhir masa-masa kerajaannya, ya. Maka orang-orang Eropa mulai melakukan ekspansi atau penjajahan ke negara-negara Muslim, bangsa Belanda, Prancis, ya, Inggris, Spanyol, Rusia, ya. Mereka melakukan penjajahan kepada negara-negara Islam, ya, negara-negara saat itu, ya. Karena kekhalifahan sudah selesai, maka negara-negara yang berpenduduk Islam itu mulai mencoba untuk mendirikan negara masing-masing. Berarti proses perubahan zaman sudah mulai terjadi. Kekhalifahan selesai, maka terjadilah sistem negara masing-masing, ya. Negara-negara yang dijajah adalah Mesir,
Jazirah Arab, Yaman, Afghanistan, India itu dijajah oleh negara Inggris. Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Lebanon, Suriah dijajah oleh bangsa Perancis. Kemudian Filipina Selatan dijajah oleh Spanyol. Kemudian Malaysia ya dijajah oleh 3 negara, Belanda, Portugis dan Inggris. Indonesia pun dijajah oleh Belanda dan Jepang ya. Kemudian negara-negara di Kaukasia, Armenia, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan itu oleh Rusia. Saat itu menamakan dirinya Uni Soviet ya. Saat itulah Islam karena sudah terpecah menjadi satu kelompok-kelompok negara atau wilayah semakin lemah, maka negara-negara Eropa yang merasa kuat mulai melakukan penjajahan kepada negara-negara Islam. Ya. Nah, pada awal masa pembaruan inilah secara politik di bawah kolonialisme, penjajahan ya. Pertengahan abad 20 dunia Islam bangkit memerdekakan negara dari penjajahan bangsa barat ya. Kita harus tahu banyak negara-negara Islam yang merdeka di tahun 1900-an seperti Indonesia ya. Tanggal 17 Agustus 1945, kemudian Pakistan di tahun 47 ya. Kemudian juga Irak ya. Walaupun secara formal baru di tahun 58 Irak merdeka ya dari Inggris. Syria dan Lebanon juga di tahun 46 ya dari penjajahan Prancis. Ya. Mesir juga di tahun 52 ya merdeka setelah beberapa tahun dijajah oleh Inggris ya. Dan kemudian juga bangsa-bangsa lain, Libya ya, Sudan dan Maroko dari Prancis, Aljazair juga sama ya. Kemudian Malaysia dari Inggris dan Brunei Darussalam juga merdeka. Malaysia tahun 57, kemudian Brunei tahun 84 ya. Dan masih banyak negara-negara lain yang memang merdeka dari penjajahan-penjajahan bangsa-bangsa Eropa ya. Seperti itu. Kita lihat polanya. Islam semakin melemah tapi berusaha merdekakan diri dari para kolonialisme atau para bangsa-bangsa yang menjajah negara-negara mereka, karena memang ya setelah merdeka ya mereka melakukan usaha pembangunan dalam bidang kemampuan negaranya masing-masing ya. Seperti itu kiranya. Baik anak-anakku sekalian ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya ya. Dan untuk tugas pertemuan ini saya minta kalian membuat resume ya atau rangkuman materi yang sudah saya sampaikan ini ya. Kemudian kalian kirimkan melalui email ya yang sudah saya bagikan di kelas masing-masing. Kalian kirimkan, kalian tulis tangan resume materi hari ini. Kemudian kalian fotokan ya, kalian foto, jangan lupa nama dan kelasnya, kalian fotokan, kirimkan ke email saya ya. Saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.